Halo para sahabat Sabot. Berikut ini adalah perkembangan kegiatan channel kami Obrolan Sabot. Sudah melewati anniversary yang ketiga, sudah menayangkan banyak obrolan yang terdiri dari belasan sequel yang berbeda. Community engagement kami tahun 2023 berupa seminar peran bank sampah dan pemulung. Kesimpulan seminarnya sudah diajukan sebagai usulan kepada Direktorat Pengurangan Sampah, Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2025, sedang diusahakan untuk mewujudkan FGD, Focus Group Discussion, berdasarkan dokumen kesimpulan seminar di tahun 2023. Halo teman-teman sahabat Sabot, dan kegiatan kami lainnya, tayangan yang menambah wawasan, kami pernah dapat masukan tentang sustainability dari Profesor Nandun Nagpishore. Kami pernah dapat informasi politis, konspirasi, dan tentang plastik segala macam dari Kendru. Tayangan tentang electric vehicle, kita pernah dapat pembelajaran tentang life cycle assessment dari seorang dokter, Jessica Hanafi, ahli life cycle assessment. Di situ kita belajar bagaimana electric vehicle mulai dari produksi baterainya itu kalau dihitung semua dampak lingkungannya mulai dari penambangan sampai dia di recharge dan energi yang digunakan untuk charge, kalau dihitung sebetulnya dampak lingkungannya lebih besar atau lebih kecil, kita belajar di situ. Ceritanya gimana? Ini siapa aja? Om Syahrir kenal nggak? Ya intinya dari lembaga-lembaga yang diundang dari pihak produsen mesin. Di situ kan ada perwakilan dari pemerintah daerah Kota Tangerang, terus juga ada dari Skopindo, ada dari beberapa lembaga lah, lembaga swasta, lembaga pemerintah, ada juga vokalis ya, sahabat kita itu yang mengundang kita untuk datang menghadiri seremonial demonstrasi mesin insinerator ini, Om. Gitu. Pejabat Pemda yang paling Halo, banyak ya. Freddy, selamat bergabung. Oh, ya, ya. Thank you. Om Freddy udah ada. Halo. Hey, Om sempat Ya. lihat tayangan sama David Katz? sempat. Gimana? Ada komen? Ya enggak sih, kalau konten kan emang obrolannya seperti itu. Cuman dari sisi pengambilan gambar aja nggak seimbang. Jadi ngelihatnya seimbang. kurang, nggak seimbang soalnya gini, angle yang lo pakai kan seperti sekarang ini Om. Dari sisi atas agak miring kan. Ini agak gue perbaiki, gue deketin kameranya. Yang kemarin mah kameranya Harusnya kejauhan. seimbang. Harusnya seimbang karena si David Katz itu dia face gitu, face di depan. Jadi Iya. Ini gue berusaha face gue ke depan kamera sih. Sekarang gue rubah setupnya. Aku amazed sama dia eh, berpendapat kan orang tuh umumnya ngomongin simptom bukan kausalistik. Jadi itu kayak Earth Day, save the Earth. Ngapain lo save the Earth? The Earth itu udah terbukti jutaan tahun survive. Yang nggak survive tuh kita. iya. Ya itu seperti channel kita sebetulnya Om, yang kita obrolin itu adalah result of everything gitu. Sama yang Oh, diobrolin itu adalah kalau si David Katz bilang ngapain kita ngobrolin ke climate change. Masalahnya bukan di climate change, masalahnya itu jauh sebelum climate change. Sama. Kita juga ngobrolinnya adalah yang sudah jadinya gitu. dan dia udah mulai 13 tahun yang lalu sebelum event PBB urusin plastik, treaty segala macam. Gua tuh udah bikin plastik bag 13 tahun yang lalu. Ternyata mulainya di Haiti, Filipina, kemudian baru ke Indonesia. Indonesia juga cuman Bali, habis itu nggak loncat lagi. Nah,
ternyata dia develop payment method pakai blockchain di Filipina, dan Filipina udah lama mensupport, bank-bank di Filipina mensupport, tapi payment ke dia ya, jadi dia bisa invest lagi di situ, jadi dia making money dari blockchain juga. Dan dia source of revenue-nya ternyata bukan cuma recycle company. EPR law di Filipina itu menekankan banget kewajiban consumer goods untuk ngambilin post consumer plastik. Mereka kontrak sama Hmm. plastik bank. Nah, plastik bank yang tukang ngambilinnya, dia dapat duit dari consumer goods. Dia bisa cuma supply data, udah sekian ton gua kumpulin, dia dibayar based on itu. Tapi Jadi itu dia sepertinya sih nggak semua lah, karena itu kan apa namanya program mungkin juga NGO atau organisasi waste management juga ini kan banyak juga seperti di Indonesia juga banyak yang melakukan itu. ya dia dia Tapi mention sih yang spesifik Coca-Cola, terus ada consumer goods ya, yang non food, ya paling kemudian kan dia yang sebut perusahaan Nestle dia sebut. Itu semua kontrak sama perusahaan-perusahaan gue di Filipina. ya perusahaan-perusahaan asing aja. Nggak tahu kalau yang lokal kan dilihat Kebanyakan perusahaan tanggapannya. asing. Dia aksesnya ke perusahaan asing. Terus gue tanya, tapi kenapa Filipina masih produsen eh, plastik apa marine debris terbesar? Dia bilang, ya EPR law-nya kan fokusnya di narikin sampah. Jadi peta jalan, kalau kita fokusnya di peta jalan pengurangan. Tapi anyway, dia bilang nggak usah debatin ini. Dia bilang it doesn't have to be perfect. Even if EPR law doesn't have to be perfect. Yang penting jalan, jalan dan semua pada berusaha comply, dengan berusaha semua berusaha comply, gue dapet bisnis. Dan gue Ya, invest lagi, ujung-ujungnya. ke dia itu, dia banyak bantu itu grassroots. Jadi dia bilang bank gua itu sebetulnya bank yang sangat membantu orang-orang kecil, para pengemuk, nelayan, pengepul segala macam itu. Bahkan mereka boleh pinjam duit gitu. Mereka belum ngumpulin, mau pinjam duit di depan, gua kasih gitu. Hmm. Oke. Enggak, maksudnya di Nah, Indonesia juga sudah ada praktek-praktek tersebut, cuman karena dia mah bule, kemudian dia bisa mengekspos dirinya sehingga Iya, terlihat gitu. Di Indonesia juga banyak kan, cuman kita itu kan luas banget dan mungkin nggak ada yang secanggih dia dalam mengekspos dirinya gitu. iya dia publikasinya kenceng. Terus ternyata udah 600 plastik bank, dan dia pengalaman yang paling efektif itu di sekolah di Afrika. Dia jalanin bukannya di sekolah. Jadi anak-anak sekolah dari rumah itu datang ke sekolah tuh udah bawa plastik. Anak-anak Hmm. sambil diajarin lindungi environment, terkumpul dengan sendirinya tuh di sekolah. Sekolah itu juga jadi Hmm. ada source of income. Nah, ini update Om Sarir. terima kasih karena dengan Diuna Vokalis kita jadi tahu insenerator yang cukup baik itu yang sesuai dengan aturan itu ternyata ada gitu, nggak cuma isapan jempol. Karena lembaga akreditasi untuk pengujiannya itu kan terpercaya ya, Sukopindo dari punya negara itu sudah memberikan sertifikasi untuk insenerator ini bahwa insenerator ini ramah lingkungan, jadi tidak Jadi berbau, gas tidak apa namanya polusi udara yang juga tidak ada, hampir nyaris tidak menimbulkan apa namanya eh, polusi udara gitu. Karena ini nih. dibuktikan oleh laporan gas emisi testing analisis di sini. Oh, jadi ada Berapa tes. berapa harganya katanya Om? Harganya saya tidak bertanya, tapi cukup banyak, cukup besar juga sih ya. Kapasitasnya kan ada banyak ya, ada yang 1 sampai 15 ton per hari. Enggak, maksudnya dia bisnis, dia bikin mesin itu Ya. memang memang untuk bisnis atau ada Oh iya,
Iya, pastinya Gimana? perusahaan ini berbisnis karena perusahaan swasta cuma menggandeng beberapa pihak kerjasama dengan beberapa yayasan kan seperti Vokalis, terus juga menggandeng apa namanya pengusaha ya Kadin Indonesia, ada juga lembaga penelitian BRIN, ada banyak sih Om. Tapi intinya Hmm. ini adalah salah satu marketing dari perusahaan insenerator ini. Bagaimana pendekatannya itu eh, ke berbagai lembaga gitu. Ya. Cuma memang mereka Ini bisa membuktikan bahwa produk mereka ya cukup cukup baik ya. Secara ini ya pakai carbon capture ya, ya, asap buangnya ini minimum dampak ya dia polusinya ya. dia dia ada filterisasi di sana, ada sistem yang bisa apa namanya menangkap asap itu menjadi bersih gitu ya. Nah, Terus ya yang saya dengar tuh filternya itu yang mahal dan itu 2 tahun sekali harus diganti om, filter yang oh, canggih itu. oh, secara detail tidak memberitahu. Mungkin nanti kalau kita adakan lagi sesi interview lebih lanjut dengan Pak Aksan Vokalis, mungkin beliau akan memberikan informasi gitu ya. Tapi intinya mereka bisa mengolah organik 30% sampai 50%. Tapi memang Organik. sampahnya harus lebih banyak sampah kering. Ya, sampah kering bisa plastik multilayer, bisa apa namanya ranting, bisa macam-macam yang kering. Itu yang memang lebih cepat dan residunya juga cuma 5%, sangat sedikit. Waktu di Gitu. demo juga sampah kering semua, sampah basah, sampah makanan nggak masuk ya. Sampah-sampah basah bisa sampai 30%. Oh 30% sampah basah. Iya, Oke. iya. Tapi memang baiknya sampah basah bisa dikeringkan dulu, tidak terlalu banyak kadar airnya. Tapi masih lembab masih bisa gitu. Ada ininya Om, kemarin diterangkan juga pada saat presentasinya. Ini Ya, gimana roadmapnya. Jadi dari ini ujungnya mau kemana gitu. ya jadi insenerator ini fungsinya bagaimana mengolah sampah agar bisa dikurangi. Jadi memang eh, bukan waste to energy, mengolah sampah menjadi energi, tapi ini mengurangi sampah yang ada di level terbawah, antara lain di TPST. Nah, TPST itu kan Mengurangi biasa. timbunan sampah berarti. Iya, betul. Tapi diterangkan nggak melalui apa bisa sampai ke TPST-nya? Ya tentunya dengan apa namanya sistem yang sudah ada. Jadi dari petugas sampah ya di tiap kecamatan, baik itu di kota-kota apa namanya, ya saya sebut kota-kota di kota Tangerang atau di daerah Jakarta atau manapun, petugas sampah itu akan mengambil sampah-sampah di pemukiman. Nah, sebelum dibuang ke TPA, karena beban TPA kan cukup banyak ya, tinggi ya, itu udah harus diproses. Jadi TPST itu mengolah tempat pengolahan sampah terpadu itu, sampah organik dipisah, sampah plastik ekonomis dipisah untuk dijual, sampah-sampah yang non ekonomisnya itu bisa langsung dimusnahkan di insenerator ini. Nah, ya, maksudnya Ya. perjalanan insenerator sampai ke TPST-nya itu via apa gitu? Apakah memang Oh, ya ikut tentunya ke itu mungkin mungkin ya, karena saya tidak bertanya tentang itu, ya tentunya perusahaan ini melakukan inilah pendekatan ke pemerintah daerah atau pemerintah kota setempat, pakai produk kami, kami sudah Lah ya, maksudnya jadi verifikasi nggak segala ada macam. presentasi mengenai bahwa oh ini pemerintah Tangerang misalkan sudah akan uji coba di satu kampung tertentu atau desa tertentu atau di TPST tertentu menggunakan alat Ya, ini itu ya itu nggak kan ada. sudah ada Om, demo seremonial demo di TPST Ini apa uji itu coba. Mutiara, udah uji coba itu di Oh TPST. itu bukan hanya launching tapi juga langsung uji coba di TPST.
Iya, itu yang dipoto itu TPST Mutiara Bangsa Kota Tangerang sudah langsung. Hmm, Jadi ya. diresmikan juga dijalankan juga langsung demo. Lah ya Nah, berarti hasil si inseneratornya ini punya pemerintah. Sudah saya tidak kerjasama tahu. dengan Sepertinya sudah kerjasama karena itu Sudah sudah kerjasama dijalankan. Lah ya karena kalau kerjasama kan maksud saya gini loh, kalau memang bisnis is bisnis, jadi RT tertentu yang tidak punya program itu bisa menghubungi misalkan atau Pemda tertentu bisa menghubungi dia atau gimana gitu. Oh ya pastinya. Ini kan proyeknya Kota Tangerang, pilot proyeknya di TPST Mutiara Bangsa ini, gitu loh. Jadi nanti pilot yang ada project TPST berarti di kota operasional. lainnya bisa juga menghubungi pihak produsen ini. Eh, kan cuma arahnya kan macam-macam ya, mau pengolahan sampah atau pemusnahan sampah. Kalau insinerator kan pemusnahan sampah yang tidak terpakai itu langsung dimusnahkan. Tapi ada juga proyek waste to energy, bagaimana sampah diolah menjadi energi gitu. Nah, Ya, seperti insinerator yang ini kita obrolin, mungkin kalau sekarang ini kita perlunya itu menghilangkan tumpukan sampah kan. Iya, iya, ya ini yang di TPA di Tangerang ini memang tujuannya itu dan langsung operasional sih saya dengar. Hmm. Jadi kalau operasional kalau di pilot, TPA karena ya sampahnya banyak, baiknya itu waste to energy. Karena sayang kalau dimusnahkan tanpa menghasilkan nilai tambah. Nah, insinerator itu fungsinya mengurangi sampah, beban sampah di TPA supaya tidak terlalu banyak sampah yang langsung ke TPA. Jadi hub-hubnya ini apa istilahnya itu station-station pengumpulan sampah itu di apa namanya dimaksimalkan agar supaya jangan sampai ya sampah dari pemukiman ke TPST tanpa diolah langsung dibuang aja ke TPA jadi nggak ada fungsi. Nah, salah satu pilot projectnya inilah bagaimana sampah itu bisa dikurangi sehingga beban TPA menjadi berkurang. Jadi tidak banyak sampah yang Hmm. dibuang ke TPA gitu. Ya. Nah, itu perlu dicontoh. Ya kalau di Jakarta kan ada program RDF, reverse derived fuel. Jadi sampah diolah, dijadikan apa namanya cacah ya, fluff, nanti dijual ke yang membutuhkan untuk pengganti batu bara. Jadi bentuknya mirip-mirip. flex. Iya, Ya, RDF mau itu bentuknya dibuat flex. RDF, mau dihancurkan, dihilangkan dengan insinerator. Itu metodenya aja yang berbeda, tapi fungsinya bagaimana sampah itu bisa dikelola dengan baik dan benar. Tapi langsung kalau Hmm. langsung jadi pembangkit listrik kan Om Sarir bilang harga jual per KVA-nya mesti di atas yang mau dibeli sama PLN. Oh ya, Makanya pasti, mendingan pasti. RDF, mendingan RDF. Lagi pula yang Ya, saya dengar kapasitasnya juga nggak bisa gede kan. Om Pak Hasan bilang di Jepang itu dipakai untuk pemanas air, untuk pembangkit listrik sih mereka pakai sumber lain. oh kalau yang eh benar itu waste Saluran to pemanas. energy Mhm. harus apa ya, berpatokan dengan yang berhasil. Itu kan Swedia, Singapura kan waste to energy. Bahkan Swedia itu Iya, impor sampah untuk bisa ya apa supaya namanya incineratornya jalan. Tapi juga hanya daya tambahan Om, jadi bukan daya utama. Nggak bisa sebagai di Singapura juga daya tambahan Om. ya Daya betul utamanya tetap PLTA sama nuklir lah. Mereka udah kembangin nuklir sama. ya Tapi ya sebagai daya utama kapasitasnya kurang. Makanya di Jepang juga untuk pemanas air aja karena orang Jepang demen ini jadi disalurin ke pipa-pipa pemanas air. Seneng mandi air panas. ya kalau Jepang kan salah satu negara yang mampu mengelola sampah sampai mungkin sampahnya sudah sangat sedikit sekali gitu sehingga Hmm. tidak memungkinkan juga mereka untuk mengelola sampahnya menjadi energi lebih lebih apa namanya lebih fokus ya energi nuklir mungkin mereka lebih condong ke sana gitu. Tapi bagi negara yang banyak sampahnya ya harus ada nilai tambah dari pengelolaan sampah kan gitu. Ya. Dan mesti tergantung pada landfill ya ini Oh, jadi jadi solusi. kalau dari
obrolan di tayangan-tayangan kita, itu kan kita beberapa kali berbicara mengenai proses pengolahan sampah ya Om ya. Perjalanannya mulai dari rumah sampai ke TPST atau TPA dan kemudian prosesnya mau diapain gitu. Nah, di Indonesia yang kita obrolin sekarang ini itu kan kalau misalkan tumpukan sampah di TPST atau di TPS itu sudah bersih sehingga berikutnya bisa diolah dengan menggunakan insinerator ini. Yang diperlukan adalah mungkin tumpukan-tumpukan ini diberesin dulu gitu. Nah, ngebenahin tumpukan sampah yang berbagai macam bentuknya, kemudian berbagai macam bahannya dan lain sebagainya itu yang mungkin perlu mesin khusus gitu ya. Yang belum terpilah maksudnya, Om. Kan ya, kan sekarang ini sudah kayak di Bantar Gebang misalnya. Itu kan sudah gunung-gunung besar-besar gitu loh. Nah, itu kan Ya, harus dihancurkan dulu gitu. ya justru itu beban TPA harus dikurangi Lah dari iya, level terbawahnya itu bank sampah atau TPST. lah iya. Itu Di garda TPST, terdepannya. maksud saya gini loh, contohnya sekarang itu di TPST di sini di Jogja, nggak usah sebut kota lah, di dekat rumah saya nih, itu ada TPST tuh. Itu numpuk, jadi kalau pas angin kemana, ke arah mana, ya keciumnya sampai sini juga gitu. Nah, kalau dikasih alat yang ini kan untuk besoknya deh. Kalau besok ada gini lagi, kita udah bisa memanage. Jadi untuk sampah baru kita udah bisa manage gitu. Tapi untuk me- mengurangi tumpukan sampah yang ada di TPS itu yang diangkat ke TPA, TPA sudah nggak bisa nerima, ini masih numpuk gitu. Sementara sampah-sampah Nah, baru datang. kalau itu kebijakan tiap pemimpin daerahnya, Om. Masing-masing punya apa namanya tanggung jawab masing-masing tuh. Ya itu maksud saya, kan kita lagi bicara mesin nih. Mungkin mesinnya harus diciptakan untuk yang menghabiskan ini dulu. Seperti saya nggak tahu yang dipakai sama Jawa Barat di Bandung tuh yang untuk menghilangkan tumpukan sampah di pasar Ciroyom atau Andir itu. Itu kan tumpukan sampah berbagai macam bentuk, jenis dan lain sebagainya itu. Itu dihilangkan dulu itu. Nah, saya nggak tahu inseneratornya seperti apa itu. Itu dihilangkan atau dipindahkan, Om? Nah, Di kalau dari obrolan yang saya dengar itu ya, yang saya lihat di YouTube itu, mereka langsung mau beli insinerator kan? kalau itu bentuknya insinerator ya pasti dihilangkan. Jadi sisanya hanya residu, kurang lebih di bawah Iya, 10%. itu maksud saya. Tapi kalau Cuman bentuknya untuk RDF itu cuma mengubah bentuk aja, tapi tidak menghilangkan kalau RDF itu. iya, Kali waste to energy. nggak maksud saya isunya di kita itu adalah adalah sampah yang sudah menumpuk gitu yang belum diapa-apain. Isunya. Nah, ke depannya atau yang baru sampah-sampah baru bisa menggunakan alat ini. Apakah alat ini bisa digunakan untuk tumpukan sampah yang sudah terjadi, yang belum diapa-apain, tapi yang sudah tidak bisa diapa-apain, tapi sudah keburu numpuk gitu. Hmm, Gitu sih. oke. Kalau bisa maka sangat efektif gitu, sangat efisien. Satu alat bisa untuk selain menghabiskan yang tumpukan yang sudah terjadi sejak kapan-kapan, kemudian untuk sampah baru udah bisa digunakan lebih lebih efisien. Makanya kemudian dengan satu alat bisa 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 menyelesaikan beberapa isu jadinya. Gitu sih ya. Ya. Ya, intinya pengelolaan sampah itu memang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus holistik, harus menyeluruh. Iya. Seperti yang selalu saya gembar-gemborkan, pengelolaan sampah itu nggak bisa main musiknya beda-beda, harus seirama Mm-mm. orkestranya, nggak bisa main yang satu main angklung, yang satu main apa namanya rebana, yang satu dangdut, yang satu rock, ya harus satu padu agar supaya Iya. selaras pengelolaan sampah itu, gitu. Iya. Ya, sekarang
pengelolaan sampahnya ada beberapa yang pengennya masing-masing bagaimana punya kepentingan masing-masing, itu yang repot sih. Mm-mm. Benar-benar. Ya, jadi insenerator itu bukan yang terbaik, tapi bisa membantu. Ya. Jadi ya salah satu cara. Tapi yang paling penting itu ya seperti negara lain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu dari level hulunya, bagaimana masyarakat itu ya mulai menggunakan apa namanya, penggunaan plastik yang bisa dipakai berkali-kali, atau misalnya menggunakan Mm-mm. tumbler atau menggunakan produk-produk yang tidak harus sekali pakai gitu. Ya. Mengurangi, minimalisir itu ya harus ini, tapi kan kontraproduktif dengan bisnis misalnya kan gitu. Ya Ya. kalau misalnya masyarakat jarang beli produk yang sekali pakai, rugi dong kami. Nah, itu seperti si malakama tuh. Tinggal mana yang terbaik, ya pemerintah lah yang harus bisa apa ya, berlaku adil juga gitu untuk semua. Jangankan itu Om, yang sudah jadi sampah pun, kalau kan sekarang ini sampah itu dimanfaatkan, di recycle untuk jadi sebuah produk yang produknya ini kemudian dibisniskan, Iya, iya. ya kan? Jadi produk Ya yang itu kalau kalau yang bernilai ekonomis ya. Kalau yang tidak berekonomis ya berakhir di TPA nanti kalau tidak diolah. lah ya betul. Jadi misalkan yang ekonomis lah, kita bicara ekonomis lah, botol plastik PET gitu diolah kembali, di recycle atau di upcycle untuk menjadi sebuah produk yang nilai komersialnya ada gitu. Nilai ekonomisnya kan ada tuh. Nah, dia sampai ada investasi pembuatan pabrik pengolahan tersebut gitu. Kemudian tingkat kesadaran masyarakat meningkat akan penggunaan botol plastik. Bahkan ada sampai misalkan aksi untuk menuntut produsen-produsen pengguna botol plastik harus dikurangi atau bahkan di stop. Karena bisnisnya mati juga si orang ini. Dia berharap sampah kan gitu. Iya. Ya enggak? Jadi ada beberapa lini usaha yang kalau sampah ini habis, orang punya kesadaran tinggi, maka bisnisnya pada mati juga gitu. Ya. Ya kita Kan harus gitu. bisa memilah sebetulnya. Ya kalau plastik yang masih bernilai tinggi sebetulnya ekosistemnya masih bisa jalan. Nah, yang menimbulkan mudarat yang banyak lah, plastik-plastik non ekonomis yang berakhir di TPA sampai akhirnya kalau tidak tertampung ya berceceran di jalan, di sungai, di selokan sampai berakhir di lautan. Nah, itu yang penting. Iya. Salah satunya ya bagaimana tanggung jawab produsen terhadap pengelolaan sampah itu juga cukup cukup baik juga langkah yang dilakukan Ya. oleh apa namanya Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, maksimal kan 2030 itu harus jalan. Kita lihat saja Om, apakah ada analogi gini produsen-produsen. Om, ada analogi kasus atau kasus yang bersamaan, kurang lebih sama lah. Untuk mencegah punahnya sebuah spesies tertentu karena adanya eh, perburuan liar terhadap hewan tersebut karena untuk dibikin obat. Kan ada ya Om ya, kayak misalkan cula badak, kemudian harimau, hampir semua hewan itu di keyakinan timur itu ada manfaat obatnya, sehingga itu diburu gitu loh. Sampai habislah endanger, sampai mereka menjadi hewan-hewan yang spesiesnya itu langka gitu. Langkah. Nah, langka kan? Gimana cara kita nyetop supaya nggak ada perburuan, supaya itu bisa terjaga ininya, supaya tidak punah gitu. Harus ada kesadaran dari orang bahwa jangan membeli obat atau membeli jamu atau membeli apapun yang awalnya dari situ gitu. Ya, itu sih Ya, David juga ngomong. Jadi shopping habit kita tuh kita juga harus mikir ini Harus dampaknya apa diubah nih? gitu. Ya, jadi Dampaknya nggak apa? bisa nyalahin. Kemasan plastik Nggak. segala macam harus kita kurangin. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak sepakat untuk misalkan stop produsen plastik, nggak bisa. Karena dia lihat market kok, marketnya masih ada, dia jualan.
Bisnis Iya. ya seperti itu gitu loh. Nah, Selama demand-nya ada, kalau mereka produksi terus. Jadi demand-nya persis, yang harus kalau kita yang harus ngurangin benar, demand. jadi betul, jadi produksinya ada, kalau nggak ada yang beli kan stop sendiri. Iya. Jadi kembali kepada baliknya lagi adalah kepada kesadaran itu tadi gitu. Nah, di Bali kalau untuk turis-turis asingnya saya beberapa kali melihat mereka tuh sudah bawa tumbler lah. Mereka udah jarang, hampir hampir nggak pernah saya lihat mereka bawa botol plastik gitu. Pasti tumbler tuh gitu. Nah, itu kan sudah mengurangi Udah penggunaan udah botol plastik nurunin yang demand. lumayan gitu. Hmm. Apa? Udah mengurangi Ya, demand, betul. Jadi mungkin bukan, saya nggak usah sebut merek lah. Jadi beberapa produsen botol kemasan untuk pasar Bali mungkin turun tuh gitu. Ya, apalagi kan Jadi sudah ada surat edaran tuh. ya surat Untuk edaran lagi, untuk 1 misalkan yang di liter ke bawah satu bawah liter itu kan. udah nggak boleh diproduksi, itu lebih berani lagi. Artinya dua sisi dia ini kan dia sentuh gitu loh. Pembelinya dia atur, kemudian si produsennya juga diatur, dan si pelaku usahanya juga diatur gitu. Toko-tokonya udah nggak boleh jualan lagi misal. Nah, lengkap kan kalau gitu. Jadi ya apa boleh buat, kalau kesadaran nggak muncul-muncul memang harus ada pemaksaan. Di Bali bagusnya itu orang-orang turis-turis asingnya itu dari negara-negara di mana di negaranya mereka sudah sangat concern terhadap isu plastik ini gitu. Jadi dicontoh gitu, dicontoh. ini waktunya udah Kalau mau di habis, Om. kota-kota besar mungkin kita masih optimis lah bahwa mungkin 5-10 tahun ke depan udah orang kesadarannya udah sangat tinggi gitu di kota-kota besar ya. Yang masih saya ragu-ragu itu adalah eh, menyentuh nggak sampai ke pinggiran kota, ke desa-desa gitu. Ya, tempat Om Freddy, tempat saya kan termasuk bukan kota tuh. Persis. Nah itu ya masih agak sulit gitu, masih agak panjang gitu jalannya gitu. Oh, Ya mesti kejar kembali kalau siaran kita tuh. mengingat kata Pak Renald Kasali lah, Prof. Renald lah. Sayangnya kita sulit untuk menggunakan jalur-jalur apa? Jalur dakwah. Spiritual, jalur-jalur religius gitu. Padahal itu sangat digemari gitu. Sangat digemari dalam hal mendengarkan siar-siar atau informasi-informasi tertentu. Yang rutin seminggu sekali aja jalur sholat Jumat. Iya itu. Setiap minggu Itu dan maksud itu saya, itu masih aja masih nggak banyak. mudah gitu. Itu aja nggak mudah gitu. Saya pernah ngobrol sih di sini. Bisa nggak saya mau titip pesan tema gitu? Wah ini sudah ada yang atur, udah ada, wah ya sudah gitu. Di panitia masjid pun Kurang itu lebih. susah ya. Kita mau titip tema ya. Iya, gitulah. Anyway, jadi Om Sahrir terima kasih udah ini ya, sudah mewakili kita menghadiri Iya, opening itu, launching ya, segera itu bisa launching ya, hadir. launching sekaligus uji coba alat itu ya di Iya, iya. TPST itu. Dan pilot Mudah-mudahan katanya. itu ada rencana untuk evaluasi hasil uji cobanya nggak Om? Nah, itu Saya tanya tidak itu. tahu ya, tidak sejauh itu. Mungkin nanti kita bisa bertanya dengan Pak Aksans. Mungkin beliau yang Iya. akan apa namanya informasi. Mungkin kita yang perlu ingatkan juga Om Iwan. Ntar saya tanya hasil Heeh. evaluasinya. Kebetulan karena kita bahas sih kan, kalau kita nggak bahas sih kita nggak terlalu ini. Om bisa Tapi karena kita, jualan tuh ke kabupaten tempat Om Freddy tuh, Om. ya makanya tadi kan saya tanya, ini jalurnya mau seperti apa gitu. Kalau Jalurnya Pak misalkan, Aksan. Pak Aksan udah bilang, dia selalu bilang, saya punya insinerator. Kalau ada kebutuhan, kontak aja saya. Jadi dia ininya. Dia agentnya. gitu Nanti nanti. nanti area di luar dari jangkauan Pak Aksan, ya, kita Sabot bisa bantu gitu. Jadi ada Iya, ada jadi kolaborasi. semacam subagen lah. Tahu kan? Sayangnya, sayangnya nggak banyak masalah teknis yang kita obrol nih Om ya. Hmm. Seperti apa ya Om? Karena memang Jadi ya teknisnya sih. mekanisme si mesinnya sendiri, kemudian skema mesinnya dan lain sebagainya. Oh Oh, iya. itu Ya product mungkin perlu knowledge lah. perlu ini perlu eh,
interview langsung dengan pihak pembuat mesin atau minimal mungkin Pak Aksan akan memberikan penjelasan tadi. karena waktu itu kan beliau mempresentasikannya kan untuk umum ya, kita nggak bisa tanya lebih detail juga karena beliau kan punya istilahnya itu penjelasan yang sudah disusun mungkin ya. Gitu. Ya. Dan tamunya Tapi banyak yang agak juga. kita agak sudah unik kalau menurut saya. sudah dapat brosurnya sih sebetulnya. Ada beberapa brosur yang mungkin bisa kita tanya lagi lebih apa namanya lebih detail. Tapi secara Boleh persyaratan, di-share di tapi WA secara persyaratan brosurnya. sih oke sih, karena sudah tersertifikasi lembaga kredibel ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa namanya persyaratan produk ini makin banyak digunakan kan. Ini adalah summary tayangan 112 dalam bahasa Inggris. The meeting discussed the importance of recording and the role of various organizations in waste management. Priyati Ananta Roas highlighted the use of blockchain in the Philippines for plastic waste management and the development of a payment method. Iwan Rajid emphasized the need for compliance and the potential of converting plastic waste into energy using innovative technologies. The conversation also covered the challenges of managing plastic waste, the role of local and national initiatives, and the importance of community engagement and awareness. The discussion concluded with the need for a comprehensive approach to waste management, including policy and regulatory frameworks. Teman-teman, sahabat-sahabat, terima kasih telah mengikuti obrolan kali ini. Pesan dari Om Freddy seperti biasa, Anda boleh bosan mengikuti tayangan kami, tapi jangan bosan melakukan hal-hal yang baik untuk bumi kita ini dengan membuang sampah pada tempatnya dan kurangi penggunaan single-used plastic. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.